Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we from the group of 6 will present our respective parts. So here I will explain about grammar, traditional grammar, and the parts of speech. Ya, grammar atau tata bahasa. We can take the same expression and describe it as a sequence of morphemes. Ya, bahasa atau grammar. Bahasa gramatika atau ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan tata bahasa. Ya. Grammar juga menjelaskan tentang bagaimana kita dapat mengatur penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Ya, contoh. The look boy, lexical, diversional, and fungsional. Dengan uraian ini kita dapat mengkarakterisasikan semua kata dalam frase bahasa dalam istilah fonologi dan morfonologi mereka. Ya. Jadi, kata-kata ini dapat digabungkan dalam sejumlah pola yang terbatas. Ya, contohnya dalam kalimat boys the look boys. Ya, kedua kalimat di atas ini tidak diterima dalam bentuk tata bahasa. Jadi, dari contoh ini kita dapat melihat bahwa bahasa Inggris memiliki aturan ketat untuk menggabungkan kata-kata menjadi frase. Ya, contohnya artikel itu kan harus diawali dengan kata di. Ya, harus pergi sebelum kata sifat sebelum kata looks. Ya, yang harus di depan kata itu kan boys atau anak laki-laki. Jadi untuk menjadi gramatikal, jenis frase ini harus berurutan misalnya artikel plus kata sifat plus kata benda, dan bukan kata benda terus artikel baru kata sifat, misalnya begitu. Ya, jadi masing-masing bahasa ini memiliki cara yang berbeda dalam membentuk frase dan kalimat gramatikal. Masuk pada traditional grammar atau tata bahasa tradisional, yaitu memiliki asal-usul dalam mendeskripsikan bahasa seperti Latin dan Yunani, atau disebut juga sebagai bahasa keilmuan agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Ya, sehingga tata bahasa dari bahasa ini diambil untuk menjadi tata bahasa lainnya. Ya, masuk pada the parts of speech, ya, atau suku cadangan dalam istilah kata sifat atau kata benda, ya. Kelas kata atau golongan kata yang sesuai dengan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Ya, untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakaian bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata yang terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Contohnya di sini kan ada pembagian masing-masing, ya. Ada noun, ada articles, adjective, ada verbs, ada adverbs, and preposition, ya. Jadi di situ berbicara tentang kata benda atau kata ganti, atau bisa juga dengan kata keterangan. Ya, contohnya digunakan untuk merujuk pada seseorang, contohnya anak laki-laki. Kalau merujuk pada benda bisa batch atau makhluk ada bisa anjing atau tempat, ya. Jadi yang digunakan dalam kata benda untuk membentuk frase kata benda yang mengklarifikasikan hal-hal yang bersangkutan dengan tata bahasa tersebut, dengan kata benda atau kata ganti atau kata keterangan, ya. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Hello everyone, I'm Julius Agustinus Lorenzo Jawa, and I'm a student from English Class A 2019, and my last number NPM is 0057. And in this moment I will explain the material about agreement and grammatical genre. So agreement, in addition to the terms used for the parts of speech, traditional grammatical analysis has also given us a number of categories, including number, person, tense, voice, and gender. These categories can be discussed in isolation
isolation, but their role in describing language structure becomes clearer when we consider them in terms of agreement. Jadi di sini agreement itu suatu kesepakatan yang menghasilkan adanya penyebutan khusus untuk orang, angka, tense, suara, dan gender. Salah satu contohnya di sini person. Jadi person di sini ada first person, second person, and third person. Salah satu contoh kalimatnya itu Kitty loves her dog. Jadi kita di sini sebagai third person. Dan yang berikutnya grammatical gender. Natural gender is based on sex, like male and female, and grammatical gender is based on the type of noun, like masculine and feminine, and is not tied to sex. Jadi grammatical gender di sini yaitu pengkategorian kata benda, yaitu kata benda yang memiliki jenis kelamin. Kalau di sini yang bersifat maskulin itu seperti disebut pria, dan yang bersifat feminin itu disebut wanita, dan ada yang disebut juga netral. Seperti di sini matahari itu biasanya bersifat maskulin, jadi dianggap sebagai pria, dan bulan itu bersifat feminin, jadi dianggap sebagai perempuan atau wanita. Sedangkan yang bersifat netral di sini seperti awan. Jadi baik saja, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Okay, my name is Adina Degusyawati, NPM 55. So today I'm gonna explain about traditional analysis and the prescriptive approach. Traditional analysis, nah itu jika kita menganalisa suatu grammar bahasa Inggris, lalu kita membandingkannya dengan grammar bahasa Latin, itu namanya traditional analysis. Sebagai contohnya di sini ada tabel menggunakan present tense dan active voice. Untuk first person singular atau I, dalam bahasa Inggris menggunakan love, dan dalam bahasa Latin menggunakan amo. Second person singular atau you, dalam bahasa Inggris menggunakan love, dan dalam bahasa Latin menggunakan amas. Third person singular atau she, dalam bahasa Inggris menggunakan loves, pakai s, dan dalam bahasa Latin menggunakan amat. First person plural atau we, dalam bahasa Inggris menggunakan love, dan dalam bahasa Latin menggunakan amamus. Second person plural atau you, dalam bahasa Inggris menggunakan love, dan dalam bahasa Latin menggunakan amatis. Lalu third person plural atau they, dalam bahasa Inggris menggunakan love, dan dalam bahasa Latin menggunakan aman. Di sini kita juga bisa melihat perbedaannya antara bahasa Latin dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Latin itu terlihat lebih memiliki banyak perbedaan dibandingkan bahasa Inggris, entah itu perbedaan dari segi agreement-nya atau dari segi grammatical gender-nya. Selanjutnya, the prescriptive approach. This was an approach taken by a number of influential grammarians, mainly in 18th century England, to set out rules for the proper use of English. Jadi, grammarian zaman dahulu itu menetapkan kalau ini loh grammar yang tepat itu seperti ini, seperti itu. Nah, sebagai contohnya, you must not split an infinitive. Misalkan to boldly go, nah itu tidak boleh. Yang boleh itu to go boldly atau boldly to go. Lalu selanjutnya, you must not end a sentence with preposition. Jadi di akhir kalimat itu tidak boleh diakhiri dengan preposition seperti in, on, atau at. Never begin a sentence with an. Di awal kalimat tidak boleh menggunakan kata dan. Lalu ada no double negative in a sentence. Tidak boleh menggunakan kata negatif ganda dalam sebuah kalimat. Misalkan I don't eat with nobody. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh itu I eat with
nobody. Sebagai tambahan, kalau pada zaman dahulu itu kan grammarnya lebih ketat aturannya. Jadi kalau misalkan kita tidak mematuhi aturan grammar itu, nanti kita bisa dianggap sebagai orang yang kurang berpendidikan atau sebagainya. I think that's all from me. Thank you. My name is Carolina Mutia and my last NPM is 60. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang the descriptive approach. Descriptive approach, describing the regular structures of the language as it is used, not according to some view of how it should be used. Jadi, descriptive approach atau pendekatan deskriptif ini maksudnya mendeskripsikan struktur reguler bahasa seperti yang digunakan, bukan menurut pandangan mengenai penggunaan bahasa tersebut. And it is called descriptive approach. Jadi itulah yang disebut dengan descriptive approach atau pendekatan deskriptif. Analysis called some samples of the language. They are interacts and they describe the structures of the language. Dan kemudian di dalam pendekatan ini memiliki beberapa kategori yang berbeda, yaitu structural analysis, constituent analysis, label, and break sentence. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu poin dari beberapa kategori tersebut, yaitu structural analysis. Pada structural analysis menggunakan metode test frame. Metode test frame ini yang di dalamnya berupa kalimat dengan slot yang kosong. Contohnya misalnya begini, kita kan pastinya sudah pernah mendapatkan soal bahasa Inggris yang perintahnya begini. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata atau frase yang benar. Gitu. Jadi itu merupakan soal bentuk test frame. Nah, berarti pada slot kosong yang dimaksud, kita mengisi sebuah kata atau frase di dalam slot kosong tersebut, di mana kata atau frasenya harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya, the bla 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 makes a lot of noise. Jadi, ada beberapa pilihan kata yang masuk atau cocok kita sisihkan dalam contoh test frame tersebut. Ada donkey, car, radio, dan lain sebagainya. Pilihan kata ini merupakan contoh dari kategori tata bahasa yang sama, yaitu noun atau kata benda. Dan kemudian ada juga bentuk-bentuk lain yang cocok dengan test frame ini, yaitu it, the big dog, an older car, Ani DiFranco, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Jadi itu semua adalah bentuk dari noun phrase. Karena pada kategori ini label umumnya adalah noun phrase. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustini Yaelo, NPM akhir 54. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang constitution analysis. Constitution artinya a group of words that function together as a unit. Constitution analysis artinya adalah sebuah metode yang digunakan ketika menganalisa suatu kalimat bahasa Inggris. Metode ini dilakukan dengan membagi sebuah kalimat utuh menjadi beberapa bagian. Let's take example. Contohnya, my dog arrested be the postal card on the vehicle. Dari kalimat tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada noun dan verb phrase. Noun phrasenya adalah my dog Aristotle. Dan verb phrasenya adalah beat the postal card on the vehicle.
Noun dan verb frase ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk noun frase dan kata my sebagai determiner, dog sebagai noun, dan Aristotle sebagai modifier. Sedangkan pada verb frase dapat dibagi lagi menjadi verb frase dan prepositional frase. Verb frasenya adalah beat the foster career. Di verb frase ini juga ada noun frasenya, yaitu the foster career. The sebagai determiner, foster sebagai adjective, dan career sebagai noun. Selanjutnya ada juga prepositional frase, yaitu on the take equal. On sebagai preposition dan sebagai the sebagai determiner dan equal sebagai noun. Lanjut, di sini ada labeled and bracket sentence. Hampir sama seperti constitution analysis, hanya saja metodenya yang sedikit berbeda. In this method, the first step is to fold brackets around X constitution and more brackets around X combination of constitution. Contohnya, example, the thief stole a wallet. Nah, itu caranya sama kayak tadi, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang diketahui. Noun frase yang mana? Noun frasenya yang mana? Verb frasenya yang mana? Kemudian frase-frase itu dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Hanya saja ditambahkan tanda kurung. Metode constitution analysis dan labeled and bracket sentence ini sangat membantu kita dalam mendeskripsikan struktur grammar yang ada dalam sebuah kalimat. Ketika kita menerjemahkan sebuah kalimat, metode ini juga sangat membantu. Di sini juga ada Gaelic sentence. Its origin is from Scotland. Untuk contohnya bisa dilihat di PPT ya. Di sini kita bisa melihat bahwa struktur grammar Gaelic sedikit berbeda dengan grammar Inggris, di mana pada Gaelic sentence itu verbnya berada di awal kalimat dan kata adjektifnya itu berada setelah noun. Dari Gaelic sentence kita bisa mengetahui bahwa setiap bahasa itu memiliki struktur grammar yang berbeda-beda. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih.